Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang teorema 2.4.7. Misalkan AN adalah himpunan semua permutasi genap di Sn, maka AN adalah subgrup dari Sn, di mana AN sering disebut grup alternating derajat n. Pembuktian teorema ini menggunakan teorema 2.2.2 yang sudah kita pelajari pada bab subgrup. Yang pertama, tertutup. Bila Pi rho elemen AN, maka Pi dan rho masing-masing dapat dituliskan sebagai produk dari sikel 2 sebanyak bilangan genap 2R dan 2S. Dengan demikian, Pi rho dapat dituliskan sebagai produk dari sikel 2 sebanyak 2R plus 2S sama dengan 2 dikali R plus S. Jadi Pi rho elemen AN. Yang kedua adalah inverse. Bila Pi elemen AN, maka Pi dapat dituliskan sebagai produk sikel 2. Pi sama dengan sigma 1, sigma 2, sampai sigma 2R, di mana 2R adalah genap, didapat Pi inverse sama dengan dalam kurung sigma 1, sigma 2, sampai sigma 2R inverse. Kita jabarkan sigma 2R inverse sampai sigma 2 inverse, sigma 1 inverse diperoleh sigma 2R sampai sigma 2 sigma 1. Terlihat bahwa sigma inverse elemen AN. Contoh 2.4.16. Dalam S3, di mana orde S3 sama dengan 3 faktorial sama dengan 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 6. Himpunan permutasi genap adalah A3 sama dengan anggotanya rho 0 sama dengan elemen identitas rho sama dengan 1, 2, 3, rho kuadrat sama dengan 1, 3, 2. Terlihat ada tepat sebanyak 3 permutasi genap. Jadi banyaknya permutasi ganjil dalam S3 adalah 6 dikurangi 3 sama dengan 3. Selanjutnya dalam S4, di mana nilai S4 sama dengan 4 faktorial sama dengan 24. Bila elemen di A4 ditulis sebagai produk sikel-sikel yang saling asing, didapat 3 permutasi yang mengubah semua elemen, yaitu sigma 1, 1, 2, 3, 4, sigma 2, 1, 3, 2, 4, sigma 3, 1, 4, 2, 3. Untuk I dengan 1 kurang dari I kurang dari sama dengan 4, ada 2 permutasi di A4 yang membuat I tetap, sehingga ada 8 permutasi di A4 yang membuat tepat satu elemen tidak berubah atau tetap, yaitu rho 1, 2, 3, 4 dengan rho 1 kuadrat sama dengan 2, 4, 3, 1 tetap. Rho 2, 1, 3, 4, rho 2 kuadrat sama dengan 1, 4, 3, 2 tetap. Rho 3 sama dengan 1, 2, 4, rho 3 kuadrat sama dengan 1, 4, 2, 3 tetap. Rho 4 sama dengan 1, 2, 3,
Rho 4 kuadrat sama dengan 132. Sehingga 4 tetap. Dalam A4 tidak ada permutasi yang membuat tetap dua elemen. Elemen-elemen ini adalah sikel 2 yang tidak di A4. Satu lagi elemen di A4 adalah elemen identitas. Jadi ada 12 elemen di A4. A4 sama dengan rho 0 sama dengan elemen identitas sama dengan rho 1 kuadrat, rho 2 kuadrat, rho 3 kuadrat, rho 4 kuadrat, sigma 1, sigma 2, sigma 3. Pada pembahasan A3 dalam S3 dan A4 dalam S4 tepat separuh dari permutasinya adalah permutasi genap. Hal ini berlaku secara umum untuk Sn dengan n lebih besar sama dengan 3. Selanjutnya teorema 2.4.8. Order dari grup alternating derajat n dengan n lebih besar sama dengan 3 adalah orde An sama dengan orde Sn per 2 sama dengan n faktorial dibagi 2. Buktinya, misalkan On adalah himpunan semua permutasi ganjil di Sn. Karena setiap permutasi di Sn adalah salah satu di antara berikut, yaitu berada di An atau berada di On, tetapi tidak di keduanya. Dengan demikian, n faktorial sama dengan ordo Sn sama dengan ordo An ditambah ordo On. Jadi untuk membuktikan teorema cukup dibuktikan ordo An sama dengan ordo On. Untuk hal ini dibuat suatu pemetaan gamma An yang dipetakan ke On dengan aturan gamma pi sama dengan pi 12, di mana pi elemen An. Selanjutnya dibuktikan gamma adalah 1 dan pada atau fungsi bijektif. Pemetaan gamma adalah 1 sebab bila gamma pi sama dengan gamma psi didapat pi 12 sama dengan psi 12. Hal ini berakibat bahwa pi sama dengan pi 1212 sama dengan psi 1212 sama dengan psi. Terlihat bahwa gamma adalah 1, tinggal menunjukkan gamma adalah pada sebagai berikut. Karena sebarang tau elemen On adalah permutasi ganjil, maka tau 12 elemen An adalah permutasi genap yang memenuhi gamma tau 12 sama dengan tau 1212 sama dengan tau. Contoh 2.4.17 sebagaimana telah dibahas dalam contoh 2.1.16. D4 adalah subgrup dari S4. Dengan cara yang sama, D5 adalah subgrup dari S5. Elemen-elemen dari D5 adalah rho 0 identitas, tau sama dengan 1534, rho 1 1 2 3 4 5, rho 2 1 3 5 2 4, rho 3 1 4
253, row 4 15432, tau 1534, row tau 12345 2534 sama dengan 1235. Row kuadrat tau sama dengan 1345. Row pangkat 3 tau 1423. Row pangkat 4 tau sama dengan 1524. Terlihat semua elemen di D5 adalah permutasi genap dalam S5. Jadi D5 adalah subgrup dari A5. Latihan. Tentukan mana fungsi berikut yang merupakan permutasi atau tidak. Yang pertama adalah fungsi bilangan real dipetakan ke bilangan real, di mana fx sama dengan 3x plus akar 2. Ini misalkan kita ambil x-nya adalah 0, berarti f0 sama dengan akar 2. Akar 2 bilangan real. Yang kedua adalah misalkan x-nya sama dengan 1. Masukkan ke fungsinya, berarti f1 sama dengan 3 plus akar 2. Selanjutnya f2. 3 kali 2 sama dengan 6, jadi f2 sama dengan 6 plus akar 2 sampai fn. Setiap x bilangan real dipetakan ke fn bilangan real. Jadi nomor 1 ini merupakan permutasi. Yang kedua, fungsi bilangan real ke bilangan real, di mana fx sama dengan 3x kuadrat plus 2. Kita ambil saja sembarang bilangan real. Kita ambil x-nya sama dengan 0, berarti f0 sama dengan 2. Untuk f1 sama dengan 5. Untuk f3, untuk f2 sama dengan 14. Untuk f3 sama dengan 29. Terus selanjutnya sampai n sama dengan fn. N sampai